Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan tentang materi pendidikan seks perspektif Islam, khususnya untuk anak usia dini. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat. Tidak sedikit dari tindakan-tindakan tersebut, para pelakunya adalah orang-orang terdekat dari anak. Sebagai orang tua ataupun pendidik, hendaknya kita memberi pemahaman pada anak sejak dini agar menjadi imun, agar mereka dapat melawan saat kekerasan seksual terjadi pada mereka. Sayangnya, masih banyak orang tua dan masyarakat yang merasa tabu dan apatis untuk membicarakan seksualitas kepada anak. Padahal, dengan cara kita memberi pemahaman kepada anak usia dini tentang seks, maka itu akan menjadi imun bagi mereka untuk membentengi diri mereka agar terhindar atau dapat mencegah kekerasan seks yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Apalagi dengan semakin berkembangnya media sosial yang dapat diakses di internet, menjadi jalan bagi mereka untuk mencari keingintahuannya tentang seks. Untuk itu, seharusnya kitalah sebagai orang tua yang pertama kali memberi pemahaman pada anak tentang seks, bukan orang lain. Untuk itu, dirasa penting menerapkan pendidikan seks untuk anak usia dini, terutama di lingkungan keluarga, agar anak cucu kita kelak dan murid-murid kita sekarang terhindar dari mara bahaya pelecehan atau kekerasan seksual. Pentingnya pendidikan seks diberikan kepada anak sejak dini karena diproyeksikan dapat memberi aura positif kepada anak agar anak dapat mampu mengendalikan nafsunya, agar mereka juga dapat menahan diri atau memiliki sifat ifah. Pendidikan seks anak usia dini dilakukan melalui pemahaman tentang bagaimana anggota tubuhnya dan pemahaman mengenai lawan jenisnya. Pendidikan seks anak usia dini dilakukan secara preventif. Maksudnya yaitu melalui proses pencegahan, di mana dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang pendidikan seks khususnya untuk anak usia dini, juga pada umumnya untuk kaum muslim. Di antaranya yang pertama ada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melarang kita mendekati sesuatu yang mendekati perkara zina atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang zina, karena hal tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari perbuatan yang dapat mendekati zina yaitu berkholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sebelum mereka menikah. Juga perbuatan yang sekarang ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dan dimanapun, yaitu berpacaran, di mana anak sekolah dasar pun sudah banyak yang mengenal hal tersebut. Padahal jelas dalam Islam tidak ada ajaran berpacaran. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kaum muslimah untuk menutup auratnya, mengulurkan jilbabnya sampai pada dada. Yang demikian itu agar wanita-wanita tidak mudah untuk diganggu dan mereka mudah untuk dikenal. Dan hal itu juga perlu kita biasakan kepada anak usia dini agar kedepannya mereka akan menjadi terbiasa sehingga sampai dewasa mereka mampu untuk dan mampu untuk menutup auratnya. Kemudian ada juga Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 32 yang menjelaskan tentang kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang tidak semestinya kita lihat, menjaga kemaluan kita, kemudian aturan siapa saja yang termasuk mahram kita dari pihak keluarga kita, sehingga dari situ kita tahu kepada siapa saja kita boleh memperlihatkan aurat kita. Kemudian juga anjuran kepada orang-orang yang sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dan dosa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 58 sampai 59 tentang pendidikan seks anak usia dini, di mana Allah menganjurkan kepada seseorang atau anak-anak di bawah umur untuk meminta izin saat memasuki kamar orang tuanya pada 3 waktu, yaitu sebelum subuh, pada pertengahan hari, dan setelah sholat isya, karena 3 waktu tersebut merupakan waktu aurat bagi seseorang. Selain dari beberapa ayat Al-Quran, ada juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang pendidikan seks, terutama untuk anak. Di antaranya ada sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan melihat aurat perempuan lain. Dan janganlah seorang laki-laki tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang perempuan tidur bersama perempuan lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis di atas, tentunya hal tersebut sepatutnya kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, untuk mengajarkan kepada anak tentang pendidikan seksual, agar kedepannya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang pendidikan seks, kita tidak hanya menggunakan verbal saja, tapi kita juga hendaknya menggunakan ilustrasi, memberi gambaran yang jelas kepada anak, agar anak tidak merasa berada pada posisi yang abu-abu. Maksudnya yaitu anak jadi merasa bingung, seharusnya yang ini patut dilaksanakan atau tidak, yang itu patut dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Misalnya saat anak mencium lawan jenis, meskipun anak tersebut masih kecil, mereka pasti akan berkata, kan dia masih kecil, seperti itu. Padahal kesempatan kita lah, pada waktu masih kecil, kita ajarkan, kita tanamkan pendidikan seks, agar kedepannya mereka dapat memahami dan mengerti mana yang seharusnya mereka lakukan dan yang harus mereka tinggalkan. Marilah bersama-sama kita cegah pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak usia dini, dengan sama-sama belajar dan memberikan pemahaman kepada anak usia dini dengan bahasa yang mudah mereka mengerti, dengan ilustrasi dan gambaran yang mudah mereka mengerti. Jelaskan sejelas-jelasnya agar mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Demikian tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai pendidikan seks anak usia dini. Semoga dapat bermanfaat untuk semua, untuk anak cucu kita dan para peserta didik yang kita didik di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan hanya milik manusia semata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum.